Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa hari ini IHSG naik 0,61%, yang dimana menurut gua kenaikan IHSG ini cukup bagus ya. Cukup bagus, dia berhasil mempertahankan berada di atas kotak ini. Jadi ini kemungkinan besar ini nggak bakal begini. So, targetnya IHSG sementara yang mesti close di atas MA50 sedikit lagi. Hari ini dia close di atas MA50 tipis ya. Dia close 7098, MA50 itu 7100. Ya, hopefully besok bisa lah ya teman-teman. Dan kita langsung aja masuk ke saham yang kita mau bahas. Nah, yang pertama pasti teman-teman bertanya-tanya, saham ini kenapa ya? Yang pertama Unilever. Kenapa nih saham dibanting ARB? Jadi sebetulnya untuk Unilever sendiri emang kemarin dia habis breakout teman-teman. Nah, gue pribadi kalau teman-teman juga nonton video-video sebelumnya Unilever, kita waktu kalau mau BOW itu di area sini, terus jual di area resist di sini ya. Harusnya kita nggak sangkut sih, kalau harusnya nggak sangkut. Terus yang gue bilang kalau teman-teman yang trend follower tunggu breakout, makanya di sini ada alarm. Ini alarm ini gue buat udah dari kapan nih ini lever ya. Kita lihat aja. Oh, ini bukan baru dibuat. Mana ya? Ini 54 75. Pokoknya ada. Ini tuh udah dari analisa yang ini. Ini kelihatan ya, create 26 Oktober ya, 26 Oktober berarti. Nah ya di sini ya. Jadi kita belum entry nih teman-teman. Gue buat di sini. Jadi gue pribadi gue belum entry Unilever, terus kebanting. That's why kenapa gue selalu minta tunggu breakout gitu ya. Karena kalau nggak breakout berpotensi melemah. Dan akhirnya si Unilever sekarang dia masuk lagi ke area sideways-nya dia teman-teman. Area sideways dibanting begini, ARB parah. Dan volumenya cukup gede. Apa yang terjadi ke Unilever ya, target penurunannya sih ya area kotak di sini ya, 4470. Kalau besok masih dibanting lagi gitu. Kalau kita lihat stokastik sama MACD udah kelihatan nih, udah dead cross ke bawah. Udah ya, untuk Unilever ya lupakan dulu ya teman-teman. Kalau untuk ngomongin fundamental ya Unilever cukup baik lah, masih cukup baik banget. Ya sekarang kita ubah ke yang lain dulu. Nah, coba kita lihat nih broksumnya si Unilever. Penurunan dibanting ini apa yang terjadi? Big distribusi. BK AK buang barang sampai 91 miliar, AK 40 miliar. Hari ini doang ya. Coba kita lihat sama hari kemarin tanggal 28. Oke, BK maka total 100 miliar, 50 miliar buang barang. YP beli, justru domestik nih ya. Tapi ini bukan sembarang retail nih, pasti bukan retail, CC beli. Jadi untuk Unilever seperti itu. Dia masuk ke area sideways-nya lagi nih, area kotak ini. Nanti kita lirik kalau dia udah breakout lagi ya. Jadi seperti itu untuk Unilever. Nah, kita lihat udah pastilah distribusi itu 105 miliar. Lanjut ke saham berikutnya. Jadi teman-teman untuk Unilever tinggalkan dulu ya gitu. Lanjut ke MDKA. Nah, MDKA nih hari ini dia turun 2%. Padahal kemarin waktu hari Jumat sempat bagus karena dia di ascending triangle, dia bikin hammer kan, cukup bagus kan, cukup bagus nih. Dia hari ini malah turun 2%. Nah ini plan lama ya. Jadi ini gue bikin plan kalau misalkan emang teman-teman mau yang buy on weakness, aliran buy on weakness gitu. Ini kan sebetulnya masih di ascending triangle nya tuh ya, belum jebol. Nah kalau mau BOW ya menurut gue boleh-boleh aja, targetnya dia tuh ke 3990. Nah tapi kalau dari MACD kan dia cakep nih, golden cross, stokastik tapi masih dead cross. Nah kalau menurut gue si MACD nya ini belum terlalu bagus kalau dia belum sambil golden cross sambil ngelewat yang 0. Nah kalau teman-teman bingung tentang MACD nih, teman-teman bisa tonton video yang ini dulu ya. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, teman-teman nonton nih, gue udah jelasin detail semua tentang MACD. Gue kasih resepnya ke kalian tuh. Jadi kalau gue pribadi ngeliat begini,
MDKA ya gue tunggu dia breakout, lagi-lagi gue mau tunggu dia breakout dulu, nggak apa-apa dapat harga kemahalan 3.900, targetnya nanti ke MA 100 ke 4.000 ya, karena dia ini tuh udah kelihatan, ini tuh dia kayak mau downtrend loh, dead cross ya, ini udah tanda-tanda nih MA 50 dead cross, MA 100 tak rebound cakep, malah dead cross MA 100 200 ini berbahaya, jadi tunggu dia rebound dulu. Kalau untuk MDKA nih coba kita lihat ya broksumnya MDKA. Ntar gue ada saham yang menarik di akhir video, menurut gue itu layak banget buat kita pantau. Nah ini ya, netral small distribusi yang beli KZ 16 miliar nih, kita lihat nih MDKA foreign juga masih buang barang terus tuh ya, jadi kayak menurut gue sih belum layak untuk kita langsung entry sih. Gue nunggu dia breakout dulu 3.900, bisa gak dia lewatin targetnya itu ke 4.070 yang gue gambar kotak ini ya. Seperti itu untuk MDKA teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya nih, BBCA. Ngomongin saham BBCA, hari ini dia turun, hari ini dia naik 0,57%, tapi dia kan bukanya open gap up, makanya candlenya merah. Dia buka open gap up ya 8850, close di 8800. Nah besok kalau BBCA turun sampai ke 8750 juga menurut gue masih oke untuk BBCA sendiri ya. Dia nutup gap dulu lah, harusnya dia harus nutup gap dulu baru nanti dia breakout ke selanjutnya nih lewat ke 8900 baru cukup oke. Kalau enggak ya enggak. Nah ntar habis itu BBCA apakah akan menyusul banker seperti BMRI ya, all time high. Nah kalau dilihat dari sini kan golden cross up, mantep sih untuk BBCA. MACD golden cross up di area positif, stochastic golden cross walaupun dia dikit lagi di area jenuh beli, tapi ya menurut gue BBCA sih cakep teman-teman. Tapi banyak yang bilang BBCA risknya besar tapi returnnya kecil, tapi menurut gue BBCA buat bagi yang pemula teman-teman ini adalah saham yang menurut gue safe gitu ya, likuidasi oke, fundamental sangat cakep gitu ya. Ya fundamentalnya jangan dilihat cuma dari peram PBV gitu teman-teman, lihat dari komparasi perbankan per sektornya, coba lihat bagus gak gitu. Jadi tapi terserah ya, semuanya tentang analisa masing-masing. Kalau untuk menurut gua BBCA ini berpotensi menguat nanti ke depannya, apakah bisa ke 10.000, gue yakin pasti bisa sih untuk BBCA. Terus kita lihat ya BBCA nih broksumnya, Big Akum ya hari ini, ZP, AG, BK beli tuh. ZP beli sampai 136 miliar. Coba kita lihat nih si BBCA tuh diakumulasi foreign 200 miliar kan ya, lumayan kan, walaupun dia hari ini turun karena dia open gap up turun, jadi besok turun lagi 8750, menurut gua itu adalah kesempatan untuk koleksi. Dan kalau di sini bisa kita lihat di sini tuh ada support minornya di 8600 dan swing low-nya BCA itu di 8550 ya, oke sih. Kalau mau entry lagi-lagi, kalau teman-teman mau buy on weakness ya tunggu dia nutup gap 8700 atau tunggu di swing low-nya 8600. Kalau bagi yang trend follower yang buy on breakout, silakan tunggu dia breakout 8900, seperti itu sih. Oke, lanjut ke saham berikutnya temannya nih yang tadi gue sempat bahas, Bank Mandiri. Bank Mandiri menurut gue cakep ya. Dia ini all time high teman-teman. Hari ini tembus all time high lagi 10.550. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini tuh cakep banget dah. Demen banget gua sama chart BMRI kemarin itu ya. Teman-teman sempat dapat gak sih? Nah, di sini kan dia ngebreak nih, tak. MACD cakep nih, ngebreak, bah, strong. Nah, dead cross. Nah, ini dead crossnya dia nih, anomali nih. Harganya sideways tapi dia pelan turun terus nih, indikator melemah. Tapi padahal dia sideways. Ya, makanya gue kotakin ini kotak sideways, bagus sih. Konsolnya ini cakep. Kalau dia break entry gitu kan ya. Break cakep banget nih kemarin waktu tanggal 20 Oktober. Ditambah MACD golden cross, stochastic golden cross. Nih itu cakep ya kan. Terus dia naik lagi. Ya, masih posisinya cakep, terus dia turun. Bah, ini cakep banget nih menurut gue. Ini bikin triangle ya. Ini terserah teman-teman mau bilang triangle apa, kayak symmetrical triangle gitu ya, tapi ini intinya adalah dia bikin higher low ya, lower high, cakep, ngebreak ditambah ngebreak volume cakep, cakep
Jadi untuk BMRI menurut gue ini cukup oke ya. Kalau kita ngeliat dari Vibo ya seperti ini, dia habis ngebreak 10.500 gitu teman-teman dari high yang di sini. Dan kalau misalnya BMRI turun sampai ke 9.900 juga menurut gue masih sangat oke penurunannya, karena dia naiknya lumayan tinggi dari sini ya kalau kita lihat nih. Nah, dari swing low yang di sini, kalau dia turun ke 9.225 menurut gue juga masih sangat oke. Ini area sideways-nya. Tapi kalau dia break begini lebih cakep lagi ya teman-teman. Jadi coba kita lihat BMRI Broksumnya. Oke, netral small akum, BK tapi buang barang 109 miliar, AK akumulasi 51 miliar, AG beli, ZP beli. Ya, average mereka di 10.450 ya. 10.450. Nah, kayaknya gue pernah bikin BMRI ya, harusnya hari ini udah kebeli ya teman-teman. 10.500 harusnya kebeli karena dia break. Dan 10.500 ini plan lama nih, harusnya ke entry gitu teman. Dan kalau ini teman-teman lihat nih, BMRI masih sangat uptrend ya. Ini masih sangat uptrend, menurut gue cukup cakep. Coba kita lihat lagi BMRI. Nah, BMRI di sini tuh diakumulasi tuh ya, masih net buy sama foreign 26 miliar walaupun gak sebesar BBCA tadi ya. Nah, menurut teman-teman BMRI menarik gak? Silahkan komentar. Nah, lanjut ke saham berikutnya nih, Bumi, saham kecintaan kalian nih kayaknya. Setiap ini pasti Bumi transaksi paling rame, dahsyat, luar biasa. Nah, jadi ya untuk si Bumi ini menurut gue sih dia naik ya kencang, tak. Ini kalau teman-teman lihat ini dia naiknya sempat sampai 339%. Gila ya, ngeri ya. 339% dari Juni 2022 ya, 339%. Ya gue sih nggak sehebat itu ya, gue profit 300 enggak, gue nggak sehebat itu teman-teman. Jujur kalau dia belum golden cross waktu itu gue ketinggalan banyak gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting cuan gitu ya. Nah, terus dia koreksinya ya, koreksi sampai ini Fibo normal nih, golden ratio nih 0,618 ya, 47%. Masih normal loh. Kena Fibo ini dia rebound ya, masih strong uptrend, masih uptrend. Terus dia naik lagi kan, bis cakep 53% ya. Terus dia turun lagi ke Fibo 0,5 hammer, cakep banget kan. Sideways-nya ini menurut gue ya, ini gue hapus. Ini bagus nih teman-teman. Ini tuh dia bikin makin lama makin mepet. Ya, makin lama makin mepet nih untuk Bumi. Ini tuh bagus, dia mau konsol berapa lama lagi. Pokoknya intinya kalau menurut gue ya, kalau dia breakout dari 190 berapa sih ini high-nya? 194 ya, 194. Kalau dia teman-teman, bagi yang trend follower biasanya akan entry setelah dia break dari area sini nih. Ya, high dia di sini 199, ini 195. Jadi area range 195 sampai 199 kalau di break harusnya entry gitu ya. Targetnya ya ikutin trend follower namanya ya, terus naik terus aja. MA sininya bagus, golden cross, stochastic golden cross, tapi areanya dikit lagi di jenuh beli. Nah, tapi menurut gue nih kalau dia ngebreak ke atas nih area konsolnya, menurut gue Bumi cakep banget karena dia sangat uptrend ya. Dan kalau kita lihat minornya di sini juga uptrend nih, ya kan? Higher low terus ya, bikin ascending triangle. Iya. Nah, seperti itu. Ini coba kita lihat Bumi. Kayaknya gue pernah gambar juga di sini. Nah, tuh. Iya, cakep. Golden cross MA 20, MA 50-nya. Ya. Tapi hari ini distribusi. LG buang barang 75 miliar. AZ beli, AK beli, BK beli, AI beli. Akumulasi terus. Bumi lihat nih, akumulasi 84 miliar, kemarin 92 miliar, 47 miliar. Kalau misalkan kelihatan di intraday gitu ya, Bumi volume transaksinya menurut gue sangat besar sekali. Net value-nya ini aja 238 miliar teman-teman. Jadi menurut gue Bumi menarik kalau dia ngebreak 195. Apalagi ngebreak 199, menurut gue Bumi menarik. Tapi tetap ya, semenarik-menariknya stop loss mesti punya. Ya, kalau jebol 173 buang. Oke?
Menurut teman-teman booming gimana? Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Dan gue mau ingetin disclaimer on ya, tetap lakukan research lagi sendiri supaya nanti teman-teman makin paham alasan kenapa beli, kenapa jual. Ya, jangan terpatok sama analisa ini doang. Dan lagi-lagi kembali harapan gue ya teman-teman semua nanti bisa trading mandiri, invest mandiri. Makanya itu tujuan channel ini dibuat supaya teman-teman bisa memahami pola-pola apa. Dan juga setiap hari Sabtu gua ngajarin rumus-rumus tuh, resep-resep buat menganalisa sendiri. Sayang sekali kalau misalkan teman-teman lewatin. Jadi supaya nggak ketinggalan, teman-teman subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan. Oke, terima kasih semuanya. See you in the next video. Thank you. Bye bye.